kalau kita bicara diabetes, orang awam sering sebutnya kencing manis. Salah, enggak juga ya. Tapi apakah tepat? Enggak ya. Oke, kenapa disebut kencing manis? Karena dulu itu kalau misalnya orang-orang diabetes itu dia ke toilet ya, setelah dia buang air kecil biasanya banyak semut yang berbuti di situ ya. Jadi dibilang kencing manis ya. Oke ya. Itu mungkin salah satu efek dari glukosuria ya, di mana glukosa keluar dari urin ya. Oke. Nah, tapi kalau secara medis definisi diabetes mellitus itu adalah suatu kumpulan gejala penyakit metabolik. Jadi kumpulan gejala. Ya, jadi nggak cuma satu. Jadi kalau dalam penyakit diabetes biasanya itu gejala yang paling sering adalah 3P. Poliuri, polidipsi, polifagi. Ya, yang ditandai dengan hiperglisemia atau peningkatan kadar gula dalam darah, bukan dalam urin, dalam darah. Kalau dalam urin berarti sudah terjadi kebocoran ini. Karena glukosa itu merupakan suatu molekul yang besar. Jadi kalau dia bisa melewati glomerulus sampai terbuang di air kencing, berarti glomerulusnya sudah mulai jebol. Ya, jadi kalau sudah ada glukosuria, itu berarti biasanya penyakit itu sudah berat. Ya, oke, tapi tandanya adalah hiperglisemia, jadi peningkatan kadar gula dalam darah. Gejalanya yang paling sering adalah 3P. Poliuri, orang yang sering kencing. Ya, polidipsi, ya, orangnya sering haus, ya, rasanya haus terus, ingin minum terus, ya. Dan yang ketiga polifagi, lapar terus, maunya makan terus. Ya, bahkan kalau udah penyakitnya udah lumayan cukup parah ya, dia makan terus tapi badannya makin gemuk. Orang makan terus kan langsung gemuk ya, dia makan terus, kurus terus, bahkan makin kurus. Ya, oke. Jadi itu 3P yang sering kita jumpai pada orang diabetes. Jadi dia kumpulan gejala, ya. Kumpulan gejala ditandai adanya pasti cek gulanya, ternyata gulanya naik. Ya. Oke, lalu apa gluconeogenesis? Kalau gluconeogenesis ini proses pembentukan glukosa dari bahan-bahan non-karbohidrat. Ya. Jadi bagi kamu yang diet gula, diet karbo ya. Oke. Apakah bisa gemuk? Apakah bisa kurus gitu? Belum tentu ya. Oke, karena ternyata tubuh kita itu bisa membuat glukosa dari bahan-bahan non karbohidrat. Jadi bisa dibuat dari protein, dari asam aminonya, bisa dibuat dari lemak, ya. Oke, jadi tubuh kita walaupun nggak dapat glukosa, bisa mendapatkan glukosa dari bahan-bahan non karbo yang lain, ya. Oke, itu namanya gluconeogenesis. Lalu kalau glikogenesis berarti glikogen terbentuknya glikogen. Glikogen adalah kelebihan glukosa. Ya, jadi ketika kita makan, glukosa kita kan dipakai nih, ya, untuk tubuh kita. Ternyata kita makannya kebanyakan. Ya, ketika kita makannya kebanyakan, apa yang terjadi? Tubuh kita nyimpen. Ya, biasanya penyimpanannya itu dalam bentuk glikogen. Jadi dirubah dulu dalam bentuk glikogen, disimpan. Ya, bisa disimpan di hati, bisa disimpan di otot, ya. Oke, jadi disimpan di sana. Atau bahkan bisa disimpan di mana? Di sel lemak. Ya. Oke. Lalu glikolisis. Apa itu glikolisis? Glikolisis itu proses pemecahan glukosa dipakai sebagai energi. Nah, ini kamu kan sering dulu SMA mungkin pernah belajar yang namanya siklus Krebs, ya. Bagaimana glukosa itu dipakai, ya, lalu membentuk energi 32 ATP, ya kan? Nah, itu jadi itu pembentukan glukosa, pembentukan energi dari pemecahan glukosa, itu namanya glikolisis. Bedakan sama glikogenolysis ya, walaupun hampir mirip, tapi yang ini glikogenolysis adalah pemecahan glikogen. Ya, jadi nanti kalau kita butuh misalnya dalam kondisi apa, kita mau
ya, atau susah ya zaman sekarang malnutrisi, apalagi mahasiswa kedokteran, kebanyakan biasanya diet, tubuhnya kan ya mau makan, kamu diet jadi nggak makan ya, jadi glikogennya dipecah, yang disimpan dipecah, itu namanya glikogenolisis ya. Atau kalau nggak diet misalnya lagi puasa ya kan, dipecah glikogennya ya, itu namanya glikogenolisis. Dipecah glikogen menjadi glukosa, nanti glukosanya dipecah lagi menjadi energi ya. Jadi walaupun saya diet atau saya puasa, tapi kok saya masih bisa beraktivitas, jantung saya masih berdebar ya, oke, saya masih bisa